Ini pertanyaan dari kakakmu Ajir, izin tanya lagi kak. Seseorang yang mengambil anak angkat, terus aktenya dibuat nama bukan ortu kandung, itu hukumnya bagaimana katanya. Ya kalau akte itu mah hukum negara ya kakak, itu mah hukum negara. Jadi ya tentu itu hukum negara ya kakakmu Ajir ya yang lebih paham nih. Itu hukum negara yang mengaturnya dan yang lebih paham. Mungkin di sini Teteh tidak membahas itu ya kakakmu Ajir karena yaitu hukum negara, nanti bisa ditanyakan langsung lah ke pengadilan ya kakakmu Ajir. Yang harus diperhatikan di sini ini adalah hukum yang berkaitan dengan agamanya itu kamu Ajir ya, di mata Allah, di mata syariat agama. Tidak ada suatu kedosaan, tidak ada suatu kesalahan kalau misalkan kita mau menyayangi anak orang. Bahkan mau sampai anak orang itu kita ambil dan kita dijadikan sebagai anak angkat. Gak ada kesalahannya kok kakak. Cuman yang harus diperhatikan itu adalah ketika kita mengambil anak siapapun gitu ya, dijadikan anak angkat di mata Allah, di mata agama, meskipun kita katakan kita urus dari bayi merah, ya tetap aja itu adalah bukan anak kandung kita, tetapi ini adalah anak angkat kita. Seperti itu. Ya, maka kita harus tahu akan berkaitan dengan ilmunya. Misalkan maksudnya begini. Kan ada hukum-hukum yang berkaitan dengan anak kandung. Contohnya, kalau dengan anak kandung kita bersentuhan kulit dengan anak kandung kita batal nggak? Nggak batal kan? Wong itu adalah anak kandung kita. Kalau anak kandung kita, kalau misalkan ibu bapaknya nanti wafat, ini anak berhak mendapat waris tidak? Oh berhak mendapatkan warisan dari ibu bapaknya jika nanti sudah wafat meninggal. Iya kan? Nah, kemudian ini anak kandung wajib gak dinafkahi oleh kita? Wajib dinafkahi. Nafkah secara lahir, nafkah secara batin. Nafkah bukan hanya sebatas materi, nafkah ilmu juga kan? Itu kalau statusnya anak kandung. Nah, jadi di mata Allah itu ya beda. Nah, sedangkan kalau anak angkat, ya itu pun kalau misalkan anak angkatnya itu yang tidak semahram. Kalau misalkan bersentuhan kulit batal gak? Ya jadi batal kan? Gitu. Karena kita ngambil anak orang, misalkan anak ajnabi gitu ya. Kalau kita bersentuhan kulit batal gak dengan anak angkat kita? Ya jadi batal dong. Meskipun kita urus tuh dari bayi merah. Kalau misalkan kita wafat nanti anak angkat kita dapat warisan gak? Nggak dapat warisan kan? Andaikan, naudzubillah, misalkan ini angkat kita, andaikan mau ditikahi gitu ya, boleh nggak? Boleh. Ya karena kan ini ajnabi, karena kan ini orang lain. Nah jadi kalau yang harus diperhatikan ya itunya sih, hukum yang berkaitan dengan fikih, dengan syariatnya gitu kakak. Kecuali kalau kita itu mengangkat anak angkat itu misalkan yang satu mahram. Misalkan siapa? Misalkan kita itu punya kakak atau kita itu punya adik. Anak kakak, anak adik, apa tuh disebutnya? Keponakan ya. Nah itu kan satu mahram. Jadi kalau kita menjadikan anak angkat dari anak kakak kita, kalau bersentuhan kulit dengan kita, itu ya tidak batal. Karena apa? Karena satu mahram. Jadi statusnya ke kita itu apa? Kalau perempuan bibi gitu ya, kalau ke lelaki uwa. Itu ya kan? Kalau ke perempuan bibi, kalau ke laki-laki emang. Kalau misalkan dari adik kita, berarti keponakan kita bilangnya sama kita siapa? Uwa. Ya, nggak batal kan bersentuhan kulit sama kita. Tapi kalau sama yang sebelahnya ya batal gitu. Misalkan teteh ini punya kakak atau teteh ini punya adik. Teteh itu merawat anak kakak teteh atau anak adik teteh, ya sama teteh tidak batal bersentuhan kulit. Tapi kalau sama suami teteh ya batal.
karena kan nggak ada kaitan darah gitu. Jadi nggak batalnya hanya pihak sebelah kan, yang nggak batal itu hanya pihak sebelahnya, seperti itu. Nah, jadi teh bagaimana atuh kalau kita ingin mengangkat anak seperti anak kandung yang satu mahram seperti itu? Yaitu solusinya kita bisa mengambil anak angkat itu keponakan kita, yang barusan Teteh sampaikan seperti itu. Atau bisa aja kita itu mengambil anak orang, jadi ajnabi, anak orang, nggak ada pertalian persaudaraan, misal ini anak tetangga gitu, masih bayi kan. Nah sama kita disusuin aja, sama kita disusuin aja, seperti itu. Teteh mau disusukan gimana? Wong akunya juga enggak lagi enggak habis melahirkan, misalkan akunya juga enggak punya air susu. Tapi sih itu sebetulnya bisa aja ya kita datang kepada medis, ada suntikan hormon kan, ada suntikan hormon yang mana ada suntikan khusus kalau misalkan kita enggak, maksudnya bisa mendatangkan air susu tersebut gitu. Ada Teteh pernah baca tuh artikel yang seperti itu. Aku udah nih teh gitu ya, pergi ke dokter misalkan udah di terapi atau bagaimana, tapi tetap aja nggak ada air susunya. Ya udah kalau gitu mau bagaimana lagi ya kan? Ya itu aja yang diperhatikan. Kalau nanti bersentuhan kulit ya tetap batal, nggak dapat warisan juga. Aduh sayang banget teh kalau nggak dapat warisan. Solusinya bagaimana dong? Ya udah solusinya begini aja, ketika anak kita udah besar, anak angkat kita, ya udah kalau kita mau ngasih rizki terhadap anak angkat kita, ya kita hibah. Selama kita masih ada, selama kita masih hidup, kita hibah. Hibah itu kan memberi, kalau memberi kan bebas. Ya udah kita hibah aja. Cuman tapi kan kalau hibah juga kan ada aturannya, gak boleh semuanya kan. Kalau hibah itu harus ditinggalkan seperempatnya, seperti itu gitu. Ya udah gitu, layaknya aja seperti orang lain, seperti itu. Oh iya, tetapi tadi kalau misalkan kita yang menjadikan anak angkat semahram itu dari keponakan, itu hanya sebatas tidak syah untuk dinikahi dan bersentuhan kulit aja ya. Karena kalau misalkan untuk warisan tetap nggak dapat gitu ya. Iya, jadi begitu ya kakak ya. Keterangan ini bisa kita lihat di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah ya.